Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita, segala tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama meletakkan dasar pengharapan kita di dalam Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dan menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kehidupan kami, yang telah menjaga dan memelihara kami sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami telah bangun kembali. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang besar, Engkau memperkenankan kami untuk mengisi dan menjalani hari ini dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum kami melanjutkan kehidupan kami ya Allah, kami bersama-sama umat-Mu hendak mendasari kehidupan kami dengan firman-Mu. Kami mohon biarlah lawatan Allah terjadi atas kami, sehingga setiap firman yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini akan menguatkan dan menuntun kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus berkuasa dalam hati dan pikiran kami. Ya Allah Bapa di surga, kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan dua bacaan puji dan janji yang sudah diberikan kepada kita, maka pada hari ini kita akan membaca dari kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-11. Saya membacakan untuk kita. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Yang kedua dalam kitab Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa." Demikianlah dua bacaan firman Tuhan pada hari ini yang menuntun kita dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul atas firman Tuhan ini, Tuhan itu baik. Nah, bagaimanakah kebaikan Allah itu dapat kita renungkan melalui dua bacaan firman Tuhan ini? Saya mengajak kita kembali untuk mengingat bahwa dampak dosa dalam kehidupan manusia adalah kesedihan dan penderitaan. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia mengalami penderitaan dalam kehidupannya, bahkan merasakan kesedihan di dalam hatinya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hal ini jugalah yang telah dilakukan oleh umat Allah ketika mereka menjalani kehidupan Tuhan. Ketika mereka merefleksikan kehidupan mereka, rupanya mereka telah jatuh di dalam dosa. Sehingga dampak dari dosa yang mereka lakukan, kota Yerusalem dengan segala kemegahannya hanya tinggal reruntuhan. Artinya bahwa ketika mereka meninggalkan Tuhan dan mereka telah jauh pergi berpaling dari Tuhan sehingga mereka hidup di dalam dosa, maka kota Yerusalem mengalami
kehancuran, dan umat Tuhan akhirnya menjalani masa-masa pembuangan yang berat di Babel. Dan tentu ini menjadi satu kehidupan yang membawa penderitaan yang hebat di dalam kehidupan mereka. Dan tentu mereka juga merasakan betapa mereka dipermalukan ketika mereka menjalani pembuangan di Babel. Mereka sungguh amat menderita dalam kehidupan mereka mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan dalam kasih-Nya tetap mengingat mereka. Tuhan tidak pernah melupakan umat-Nya. Dan dalam kitab Yeremia ini diingatkan kembali bagaimana janji Allah akan dinyatakan bagi mereka. Firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yeremia dalam bagian ini mengingatkan kepada umat Allah bahwa Tuhan Allah akan memulihkan Yerusalem dalam rencana Tuhan. Tuhan Allah akan memulihkan mereka bukan karena umat yang berseru kepada Tuhan, tetapi oleh karena keselamatan ini, oleh karena pemulihan ini adalah rancangan Tuhan, adalah inisiatif Tuhan Allah sendiri, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang besar bagi umat yang dikasihinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam janji ini Tuhan menyampaikan melalui Nabi Yeremia bahwa dosa-dosa mereka akan dihapuskan. Mereka akan kembali. Kota-kota mereka yang menjadi reruntuhan akan dibangun kembali, dan mereka akan menjadi berkat, dan mereka akan menerima kasih anugerah Allah di dalam kehidupan mereka mengikut Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemulihan yang Tuhan Allah berikan kepada mereka akan membuat mereka mengalami sukacita yang besar di dalam kehidupan mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Bahkan dalam kitab Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-19 dalam bagian ini, Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana sukacita besar yang akan dialami ketika keadaan mereka dipulihkan, ketika mereka hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang benar. Tuhan Yesus menggambarkan dalam bagian ini bahwa sukacita yang besar yang mereka akan alami seperti seseorang atau sahabat mempelai laki-laki yang bersukacita bersama mempelai di pesta pernikahan. Tidak ada rasa duka yang akan mereka rasakan. Tidak akan ada penyesalan, tidak akan ada ketakutan yang mereka rasakan, sebab sukacita yang besar itu ada di dalam hati mereka. Berpuasa pada waktu itu merupakan lambang bahwa ada penyesalan, ada kesedihan, ada pengendalian diri yang harus umat lakukan. Nah, dalam bagian ini ketika Tuhan Yesus memberi gambaran bahwa seseorang yang mengalami sukacita yang besar, maka ia tidak akan dapat berpuasa sebab ia bersama-sama dengan sang mempelai. Dan sang mempelai itu, sang mempelai laki-laki tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus, dan mempelai perempuan adalah kita, umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sukacita yang besar yang akan diterima. Jadi kalau Kristus ada di dalam kehidupan umat Tuhan, maka umat Tuhan akan mengalami sukacita yang besar. Tidak ada kesedihan maupun penyesalan, karena Kristus telah menyelamatkan dan memulihkan kehidupan umat Tuhan. Saat ini ketika kita merenungkan pengalaman iman umat Tuhan dalam kesaksian firman Tuhan pada pagi hari ini, sesungguhnya kita sama seperti umat Israel yang kerap kali jatuh di dalam dosa, yang kerap kali melakukan kesalahan, yang kerap kali menentang dan menjauh bahkan meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita bersikap demikian, maka seharusnya
kita menerima hukuman yang datangnya dari Allah oleh karena dosa-dosa kita. Dosa yang kita lakukan sesungguhnya membuat kita terikat dan terkungkung pada kematian yang kekal. Namun karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan karena hasil usaha kita, tetapi oleh karena pemberian Allah. Demikianlah dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 menolong kita untuk mengingatkan betapa Allah sangat mengasihi kita, betapa Allah baik dalam kehidupan kita. Oleh kemurahannya Ia rela mencari dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Kita yang mengalami penderitaan dan kesedihan oleh karena dosa diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Allah sendiri, bahkan jaminan pengharapan akan hidup yang kekal. Sukacita besar dalam pengampunannya saat ini telah diberikan kepada kita di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk hal inilah maka kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang telah memilih dan menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Dan dalam syukur kita kepada Tuhan, kita mau diingatkan kembali bahwa benar Ia adalah Allah yang baik, dan bahwasannya untuk selama-lamanya Tuhan itu setia dan baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apapun yang kita alami pada saat ini, apapun yang kita hadapi pada saat ini, kesulitan besar yang kita alami pada saat ini, mari kita mengingat bahwa Tuhan itu baik. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya saat ini sedang dalam ketakutan dan kekhawatiran, dalam persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita, mungkin oleh karena wabah COVID-19 ini, ataupun oleh karena masalah-masalah lainnya yang kita alami di dalam kehidupan keluarga kita, ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang baik di dalam kehidupan kita. Ia telah memilih dan menyelamatkan kita. Bahkan Ia telah membebaskan kita dari kutuk dosa, hukuman maut. Maka ketika kita mau menyerahkan hidup kita sesungguhnya dengan sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka yakinlah Ia akan menolong dan memulihkan kita. Tidak akan pernah Allah membiarkan ataupun meninggalkan kita, sebab Ia penuh kasih setia dan rahmat dalam kehidupan kita. Kasih setia dan pemeliharaan Tuhan Allah dari hari ke hari tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Ia yang mencukupkan dan mengenyangkan kita dengan segala hal yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Ia juga yang akan memberikan kepada kita kekuatan dalam menghadapi berbagai persoalan demi persoalan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan menyerah. Mari kita bangkit dalam kekuatan kuasa Allah, dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita bangkit di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka disitulah kita akan menerima sukacita yang besar. Janji pemulihan Allah bagi umat Tuhan pada waktu itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita meletakkan dasar pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya, ketika kita meletakkan dasar pengharapan kita, sukacita yang besar akan tergenapi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita setiap hari. Bahkan ketika nanti perhentian itu terjadi, maka hidup kekal yang Allah janjikan kepada kita akan digenapi dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong dan menguatkan kita
untuk menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Sekarang mari kita menundukkan kepala kita, mari kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita di dalam Dia. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami mengaku bahwa Engkau Tuhan Allah kami yang baik, Allah yang setia di dalam kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kami. Dan ketika saat ini kami menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup, oleh karena wabah COVID-19 melanda dunia ini, bahkan mempengaruhi kehidupan kami, kami percaya Engkau Allah yang tidak akan meninggalkan atau membiarkan kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam karya keselamatan-Mu ya Allah. Sebab hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong dan melepaskan kami dari jerat maut. Dan Engkau Allah Sang Juru Selamat kami yang akan membimbing kami untuk menerima janji kehidupan kekal dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Berkatilah kami ketika kami berusaha, ketika kami bekerja, ketika kami melayani Tuhan. Berkatilah kami dalam segala aktivitas kami, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Sungguh kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Terjadilah apa yang Engkau kehendaki bagi kami, sebab kami meyakini kehendak Tuhan adalah kebaikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.